Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pemat UMK. Oke guys, kali ini kalian bersama dengan saya lagi, Muhammad Puji Arianto. Nah, pada episode kali ini saya bersama dengan salah seorang dosen prodi pendidikan matematika guys. Beliau ini top dalam membimbing karya ilmiah para mahasiswanya. Pasti kalian penasaran kan bagaimana keseruan di podcast ini? Tetap di podcast Pemat UMK. Mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Halo Beratri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Mas Puji. Alhamdulillah sehat, Bu. Keluarga di rumah bagaimana, Bu? Alhamdulillah anak-anak sehat, suami Alhamdulillah. sehat, dan keluarga besar lainnya juga sehat. Alhamdulillah. Teman-teman juga jangan lupa ya menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan 3M dan protokol kesehatan pastinya ya. Pasti itu. Oh ya Bu, Ibu ini kan sudah terbiasa dalam membimbing karya ilmiah para mahasiswa. Nah itu bagaimana sih awal ceritanya dalam membimbing mereka gitu? Oke, jadi ceritanya gini. Kami mulai melakukan peningkatan kualitas karya ilmiah dari mahasiswa itu tidak langsung Mas Puji. Jadi tidak langsung tahun 2020 kita kan Prodi Pemat ini memperoleh banyak sekali penghargaan ya, baik nasional maupun internasional. Nah, itu tidak terus tiba-tiba langsung dapat gitu enggak. Jadi dari awal ada Prodi Pendidikan Matematika tahun 2017. Nah, ini kami menyiapkan mahasiswa melalui pelatihan, kemudian ada kegiatan kuliah tamu, kuliah umum, seminar, kemudian ada kunjungan, studi banding, dan lain sebagainya. Itu bisa membekali mahasiswa yang nantinya akan kami tugaskan untuk menyusun karya ilmiah. Jadi seperti itu. Dan mulai tahun 2019 ini mulai mereka nih giat-giatnya membuat karya ilmiah. Iya, jadi mereka mulai menyusun, mulai mencoba, dan yang pertama kali itu dimotivasi atau disulut apinya pertama kali oleh Mbak Fitri. Mbak Fitri Rahmawati nih. Dulu dia semester 1 sepertinya, semester 1, semester 3 itu juga sudah mulai. Nah, tapi pembimbingnya bukan saya, tapi itu sudah, iya, tapi sudah mulai membuat dan menang di Malaysia. Nah, ini jadi pemantik. Nah, baru semester awal guys, iya, bisa membawa nama baik prodi. Nah, itu terus setelah itu dia mulai dia kan menang, terus memotivasi teman-temannya untuk membuat. Jadi tahun 2019 itu sudah mulai mulai banyak termotivasi teman-teman seangkatan dan adik-adik kelasnya. Nah, ini dampaknya juga untuk Mas Puji juga nih ya. Angkatannya Mas Puji ini keren guys. Nah, ini semester 1 udah pada mulai menyusun artikel-artikel untuk diikutkan kompetisi. Nah, ini juga menurut saya dampak dari kakak kelasnya yang hebat-hebat ya Mas ya. Sangat motivasi Bu. Nah, kayak gitu. Jadi tahun 2019 itu banyak yang ikut kompetisi, mulai menyusun artikel. 2020 bekalnya sudah matang dan alhamdulillah bisa dapat banyak prestasi begitu. Iya, ceritanya begitu awal mulanya. Nah, jadi gitu guys. Kalian jangan sampai bermalas-malasan, tetap gali terus bakat kalian. Kalau kalian tidak menggali, tidak akan pernah. Betul kan, Beatrice? Betul. Dan menurut saya kemampuan karya ilmiah itu tidak hanya bakat Mas. Ya, jadi ada kemauan untuk terus-menerus belajar. Dan berusaha ya, Bu. Iya, dan berusaha. Mungkin kalau semester 1 masih awal-awal itu kan masih belum mahir. Nah, ini perlu latihan terus-menerus. Jangan sampai, wah, saya baru semester 1 ini minder, enggak boleh ya. Jadi tetap berusaha, tetap belajar terus. Nah, orang akan bisa itu karena terbiasa. Bukan, kalau menurut saya di dunia ini tuh tidak ada yang namanya bisa atau tidak bisa. Yang ada itu adalah kalau dalam bahasa Jawa ya, kulino lan ora kulino. Terbiasa atau tidak terbiasa. Kalau kita senantiasa membiasakan diri, maka kita akan bisa. Iya, betul. Itu menurut saya. Oh ya Bu, dari beberapa bimbingan dengan mahasiswa itu mungkin ada beberapa kendala yang Ibu alami. Seperti apa? Kalau kendala biasanya ini ada event
ya kan? Ada event, kemudian di event itu kan ada batas akhir pengumpulan abstrak. Kalau di karya ilmiah kan gitu. Kemudian deadline. Nah, kendalanya itu mahasiswa biasanya suka dengan deadline. Nah, ini mendekati deadline. Katanya the power of kepepet. Nah, itu loh yang perlu dibenahi oleh teman-teman semuanya. Misalkan batas akhirnya tanggal 10, ya kalian harus mengirimkannya minimal atau maksimal 2 hari sebelum deadline. Nah, kadang-kadang tuh mahasiswa kebalikannya Mas Puji. Jadi 2 hari sebelum deadline baru ketemu saya. Nah, ini loh yang sering kalinya membuat hasilnya tidak maksimal. Kurang memuaskan. Iya, makanya kalau kalian ingin mencoba sesuatu, terutama karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu tidak bisa dibuat dalam waktu sesingkat mungkin, tidak bisa, mendadak tidak bisa. Jadi nanti tetap harus ada proses pembimbingan. Kalau kami ACC, kami siap. Kalau karyanya sudah bagus. Dan untuk menjadi karya yang bagus, kalian harus punya ide dulu. Kemudian dipoles-poles, kami benahi. Nah, bukan kami benahi ya, sorry ya. Kami berikan masukan, kemudian dibenahi lagi. Nah, baru dikirim. Itulah karya yang berarti dari jauh-jauh hari ya, Bu? Bagus ya. Iya, dari jauh-jauh hari. Mungkin beberapa prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa Bu Ratri selama bimbingan itu apa saja, Bu? Ini ya, ada beberapa event yang diikuti oleh mahasiswa dan alhamdulillah memperoleh hasil yang memuaskan. Ini bimbingan saya dan masih banyak prestasi lagi. Selain bimbingan saya pun masih banyak. Saya ini ceritakan satu-satu atau gimana? Mungkin kasih beberapa cerita ya. Nah, yang pertama nih, finalis Lomba Inovasi Digital Mahasiswa tahun 2020. Ceritanya ini mahasiswa diminta untuk membuat suatu aplikasi ya. Karena pada saat itu musim baru adanya COVID, kemudian dia diminta untuk membuat media digital. Nah, ini pesertanya adalah Mbak Nida dan tim, Mbak Khairin Nida. Ini baru masuk finalis dan saingannya itu dari ITB, ITS yang memang dia concernnya ke teknologi, ke sistem informasi, ke teknologi informasi seperti itu. Dan luar biasa Universitas Muria Kudus bisa tembus nasional menjadi finalis. Keren itu. Iya. Kemudian yang kedua nih, lolos pendanaan KBMI dengan judul Jam Tangan Etnik Troso. Ini dapat uang pendanaan 15 juta untuk bukan aplikasi ya, ini untuk membuat jam tangannya. Jadi ini diminta untuk mengembangkan usaha, Mas. Jadi kalau slogan Universitas Muria Kudus itu kan ada santun, cerdas dan berjiwa wirausaha. Nah, ini kita tentunya mahasiswa PEMAT UMK tidak hanya bisa mengajar matematika, tetapi juga bisa berwirausaha. Nah, ini juga motivasi untuk teman-teman semua ya. Nanti kalian bisa mengikuti ini pengajuan proposal, kemudian didanai untuk dilakukan kegiatan wirausaha. Nah, keuntungannya kalian ikut KBMI dan program-program pemerintah lainnya, ada namanya KIBM. Nanti kalian bisa terkonversi SKS-nya. Nah, itu yang kadang mahasiswa tuh tidak tahu. Enak itu, Bu. Iya, ini nanti kalau ada tahun depan kalian bisa ikut, kita bisa konversi ada 8 SKS. Jadi kalian tidak perlu ikut mata kuliahnya. Lumayan itu, guys. Udah dapat pendanaan, kemudian dapat konversi SKS-nya juga. Asik kan? Asik. Nah, itu kemudian ada nih yang kaitannya dengan wirausaha, ada ini. Kemarin menang silver medal di acara Wintex. Nah, dia membuat bisnis plan Troso Ethnic Watch. Jadi jam tangannya ini bisa masuk ke beberapa kali event. Nah, itu juga perlu ini, apa namanya ya? Istilahnya satu item digunakan untuk beberapa kali lomba. Nah, ini yang LIDM, kemudian ini WIC, ini WISE, World Invention Competition and Exhibition. Kemudian dia dipakai juga untuk skripsi. Jadi ini penelitian skripsi, kemudian diikutkan kompetisi. Iya, kan enak. Itu ya. Jadi menghemat tenaga, dapat pendanaan. Kalau kalian menang seperti ini, nanti juga dapat
apa namanya ya, penghargaan dari Universitas Muria Kudus. Jadi kalian juga dapat medali, dapat sertifikat, dapat penghargaan juga, seperti itu Mas. Jadi kalau misalkan cerita di balik ini semua tentunya ada perjuangan yang luar biasa. Ya, tentunya. Iya. Jadi kalian jangan bermalas-malas guys. Kalau pengen mencapai sesuatu harus berusaha tentunya. Iya, betul. Dan ini Mbak Nida, ini semuanya diraih Mbak Nida. Ada satu lagi yaitu Mbak Dwi di event yang sama yaitu Wintex sepertinya. Itu 2 bimbingan saya alhamdulillah dapat silver medal semua. Keren gitu. Bisa dicontoh teman-teman di sana ya. Oh ya Bu, untuk tips dan triksnya dalam menulis karya ilmiah itu seperti apa Bu? Oke, tips and trick ya. Kalau saya bisa memberikan masukan, yang pertama adalah kalian jangan buntu idenya. Nah, harus kreatif, harus mencari berbagai literatur. Jadi kalau kamu punya ide sesuatu, kadang munculnya itu nggak sengaja, betul nggak? Ya, betul. Kadang saya dapat ide itu ketika di jalan, perjalanan pulang dari kantor menuju rumah. Kadang sedang di toilet itu pun dapat ide. Tempat favorit dalam menciptakan ide. Atau kadang bangun tidur ya dapat ide. Nah, yang pertama adalah kembangkan idemu. Ini yang sulit diperoleh. Ya, kalau tidak dikembangkan juga percuma ya Bu. Iya. Jadi kamu punya ide apa? Jangan takut ya. Bimbingkan ke dosen. Nah, itu langkah pertamanya ya. Jadi jangan buat artikel atau buat papernya dulu, tapi idenya itu diomongkan ke dosen. Nah, nanti dari ide utama kalian nanti akan Mas Puji ya? Diarahkan, dipoles-poles. Nah, kalau bahasa saya itu dibumbui oleh dosennya. Dari ide itu nantinya kalian kan bisa melihat template, tahu nggak template? Aturan dari event atau dari kompetisi itu. Jadi lihat dia maunya isinya apa, temanya apa, gitu. Biasanya kan gitu, betul. Sistematikanya apa. Nah, pastikan yang kedua itu adalah patuhi patuhi tata tertib, patuhi panduan. Nah, panduan di event itu, di lomba itu. Kalau isinya sudah sesuai, bimbingan kembali dengan dosen. Iya kan? Dan timnya harus kompak nih. Tentunya kompak ya. Dan saran lagi nih, kalau cari tim biasanya jangan yang seprodi. Itu ya Bu. Iya, harus multidisiplin. Ini lebih bagus. Kenapa kok begitu? Misalkan nih, kita dari prodi pendidikan matematika, kita bisa menggait dari fakultas psikologi atau fakultas teknik. Jadi nanti produk yang dikembangkan itu bisa multidisiplin dan bisa dapat masukan lebih banyak dari berbagai disiplin ilmu. Itu. Iya. Kemudian yang keberapa tadi ya? Keempat ya ini ya berarti. Jangan dekat dengan deadline. Nanti bisa membuat terburu-buru ya Bu. Iya, membuat terburu-buru hasilnya tidak maksimal. Dan kalian tentunya pasti harus banyak membaca. Halo, budayakan membaca ya. Literasi. Nah, ini penting sekali. Kenapa kok begitu ya? Karena semakin dengan kita banyak membaca, maka referensi kita, pengetahuan kita akan semakin luas wawasannya, sehingga paper yang dihasilkan itu juga semakin berkualitas. Gitu. Oh ya Bu, untuk motivasi buat teman-teman di sana, mungkin dari Ibu supaya bisa membangun kreativitas mereka dalam jiwa berkompetisi itu seperti apa? Oke, jadi jangan dibayangkan bahwa karya ilmiah adalah sesuatu yang menakutkan bagi kalian ya. Biasanya begitu. Kadang beberapa ada yang gitu Bu. Iya. Waduh, saya kok diminta untuk nulis karya ilmiah gitu Sudah takut duluan. Nah, maka pesan saya adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Ya. Betul itu. Tadi saya bilang tidak ada di dunia ini antara
bisa atau tidak. Yang ada hanyalah terbiasa atau tidak terbiasa. Dengan kita terbiasa menulis, dengan kita terbiasa membaca, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa, gitu loh, ya. Betul. Ya, dengan banyak membaca, banyak menulis, mencoba. Jangan kamu patah semangat dulu, belum mencoba sudah down dulu. Iya, itu enggak boleh ya. Jadi dicoba dulu, apapun hasilnya nanti kita tetap berdoa agar hasilnya terbaik, tapi paling tidak kita sudah pernah mencoba. Nah, intinya kalian harus tetap mencoba guys. Mencoba tanpa berdoa juga tidak akan berjaya. Jadi usaha dan berdoa juga harus seimbang. Oke, betul sekali itu Mas ya. Oh ya, terima kasih berarti untuk kali ini kita sudah berbincang-bincang dan ilmu ini mungkin sangat bermanfaat sekali bagi mereka. Oke, tidak hanya mereka, saya juga, ya, Mas. Saya juga, ya. Intinya terima kasih banyak kepada Bu Ratri sudah ikut berbincang-bincang di acara pada kali ini. Untuk kalian jangan patah semangat ya guys. Gimana guys, seru kan bincang-bincang kita hari ini bersama Bu Ratri? Mungkin waktunya cuma segini ya guys, nanti kita bisa isi di lain waktu. Oke, tetap di podcast Pemat UMK, mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratri. Sama-sama.